Pak Mawardi diingetin, biasanya nanti habis maghrib udah bisa ini ya, dikirim nanti recordingnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ups, luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan lupa absen presensinya, Bapak Ibu, segera dipresensi. Nanti kalau presensinya banyak bolongnya, nanti nggak ikut kelas tambahan bonus nanti ya. Nah, diisi presensinya. Oke, saya akan langsung share screen. Oke. Oke, ini sudah terlihat ya. Manajerial 3. Saya coret-coret dulu, biasanya tidak terlihat. Saya keluar lagi, baru terlihat. Nah, ini sambil keluar masuk sudah ada 50 orang. Oke. Saya hapus. Saya nulis kata apa di whiteboard? Win. Win, Pak. Oke, berarti sudah terlihat ya. Oke. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan. Saya mute all dulu aja. Oke, alhamdulillah kita bisa melanjutkan bimbingan kita ya di pekan yang ketiga ini. Pekan ketiga ini nanti kita online-nya cuma 2 kali ya, Senin, Selasa. Senin, Selasa. Nanti hari Kamisnya offline, penutupan ya. Senin, Selasa, online ini penutupan. Info terakhir dari rektorat itu nanti tempatnya di rektorat lantai 3 katanya. Sumuk, guys. Ini online masih ya? Online. Nah, ini adalah 8 kali kontraknya dengan Win online dan 2 kali offline. Nah, nanti mulai pekan depannya sudah kelas tambahan nanti. Oke, ini ya. Jadi Senin, Selasa, nanti Kamis kita ketemu lagi offline di kampus. Kemis dan kemis kalau izin lu mangkatnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Saya akan mengingatkan bahwa tipe soal itu ada 2, baik itu sosiokultural ataupun manajerial. Yang pertama adalah berupa materi, yang kedua adalah kasus atau kasuistik ya. Kasuistik. Kalau materi ini, Bapak Ibu harus tahu. Kalau kasuistik, seperti cara menjawab yang sudah saya sampaikan. Yang ada posisi, satu posisinya apa, harus ingat ya itu, jangan sampai lupa. Yang kedua, konteks soalnya apa. Yang ketiga, respon kita ya. Jadi baru mencari yang terbaik itu setelah kita tahu posisi. Setelah posisinya tahu konteksnya apa. Mencari respon terbaik itu adalah urutan yang terakhir. Yang kemarin ada 4 itu. Yang aktif, inisiatif, inovatif, dan solutif itu. Itu urutan terakhir ya. Jadi teman-teman melihat soal jangan langsung pakai rumus ini. Tapi yang pertama lihat posisinya, job desk-nya apa, konteksnya apa, nah, terus ambil respon ini. Yang terakhir tambahan, yang keempat,
Yang keempatnya biar lebih jelas saya tulis sebelah sini aja. Makanya saya kalau ada soal materi, saya jelasin materinya. Misalkan tentang manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen apa? Eh, keorganisasian, psikologi organisasi, kepemimpinan atau leadership saya jelasin karena itu materi yang harus agak lebar ya. Jadi teman-teman agar ingat yang ada planning, organizing dan lain-lain itu ada di sini. Dan ini nggak bisa ditebak-tebakan. Kalau teman-teman bisa ya bisa, kalau teman-teman nggak tahu ya pasti salah jawabannya. Nah, kalau kasuistik baru yang rumus tadi. Nah, yang keempat, saya pindahin aja ke sebelah sini. Yang keempat itu, bukan keempat sih sebenarnya, ini kan cara menjawabnya. Teman-teman, tips terakhir, ini tipsnya ya. Tadi kan caranya ada 4. Tipsnya teman-teman, ambil 2 choice terbaik. 2 choice terbaik. Setelah itu, ini setelah nomor 3 ya, nomor 4 ini ya, ambil 2 choice terbaik. Setelah itu, bandingkan 2 choice tadi, mana yang lebih sesuai. Mana yang lebih sesuai, mana yang lebih solutif, mana yang lebih berdampak besar. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti saya akan praktekkan bagaimana mengambil choice terbaik dan membandingkannya. Jadi intinya teman-teman jangan berhayal, jangan menghadirkan sesuatu yang tidak ada di choice. Sehingga teman-teman menjadi bingung. Nah, tapi bandingin saja misalkan yang terbaik antara ini dan ini ya. Tapi kan yang terbaik harusnya gini. Nah, yang kayak gitunya tuh dihilangkan. Fokus ke yang ada di choice. Ya. Jadi ambil 2 choice terbaik setelah posisi konteks soal dan juga respon. Setelah itu ambil 2 terbaik, dibandingin 2 itu mana yang lebih sesuai dengan soal. Nah, itu aja udah selesai. Oke, sekarang ini sudah berapa yang hadir? Sudah banyak ya. Teman-teman sekarang seperti biasa persiapkan kertas dan bolpennya. Saya akan beri soal sekitar 15 soal lah ya. Nanti kita bahas bersama. Udah siap teman-teman? Ini cara terbarunya. Ambil 2 choice, bandingkan pilih choice yang terbaik. Udah siap Siap, ya? siap, Oke. siap. Oke, kita mulai dari sekarang. Pak, Pak. Oke, kita mulai dari sekarang. Sambil Bu Ani cari pensil. Silakan. Emang ada E ya? Dengan sangat terpaksa. Oh. Gitu lagi.
Ini sudah. Mana apa kamu mau? Pak, yang E itu lanjutannya apa ya, Pak? Yang E-nya kepotong, Bu. Di ini aja. Waalaikumsalam.
Tadi nomor berapa, Bapak Ibu? 18. Berarti benar 19 ya? 18. Ulangi 18. Lulas. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ini nomor 19 kan? Ya. Udah. Belum. Halo, Bu. Sudah. Udah, lanjut. Lanjut. Oke, udah selesai ya? Kita bahas sampai 20 dulu. Oke. Oke, sudah terdengar suara saya? Sudah, Pak Guru. Sudah ya? Oke. Sudah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Nanti mungkin sekitar 10 menit lagi lah ya. Tolong diingetin
saya nanti keluar Zoom dulu bentar. Karena membuka kelas Zoom satunya ya, sekitar 5 menit. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah titik. Nah, saya bilang bahwa ketika soal manajerial, mana tulis coretannya? Oh ini. Manajerial, itu yang dibenturkan adalah kondisi tertentu atau kondisi kita dengan pekerjaan. Baik itu kondisinya kondisi keluarga ataupun kondisi yang terjadi di sekitar lingkungan. Ini adalah ada kata-kata lagi tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Anda melihat kejadian kecelakaan, lagi buru-buru ada kecelakaan, lagi buru-buru mau ke kantor. Saya tanya ke Pak Roni, apa Pak Roni nomor 1? Nomor 1, karena kita juga dituntut harus profesional di kantor, saya bisanya memberitahu anggota keluarganya. Oke. Menurut Pak Roni, kan saya bilang nih, pilih 2 choice terbaik, terus bandingkan. Pak Roni pilih 2 choice terbaik, dan apa menurut Pak Roni? Kan pasti sebelum milih jawaban kan kita ragu nih antara 2 choice, antara apa dan apa sebelum akhirnya menentukan choice E sebagai choice terbaik. Kalau ini sulit semuanya. A sama B itu menghambat pekerjaan di kantor tergesa-gesa itu. Tidak peduli, tidak mungkin. Kalau melihat situasi dan kondisi, kemungkinan itu, Pak. Oke, kondisinya berarti itu D, E. Berarti menurut Pak Roni antara D dan E ya? Iya, betul. Setelah dipikir-pikir menurut Pak Roni lebih baik E, begitu ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Roni. Yuk. Saya tanya satu lagi buat perbandingan. Ibu Evi Tambalban. Kok Ibu Evi Tambalban? Iya, Pak. Tambalbannya gimana? Lagi tutup atau gimana ini Bu Evi? Iya, Ini Pak, nah kalau saya Pak. Apa Bu Evi? Kalau saya yang E dan B. E dan B. Tapi pilihan terbaiknya apa? E, kalau pilihan terbaiknya. Kenapa? Karena kan tadi seperti Bapak Roni kan tergesa-gesa ya. Jadi itu kita lihat dulu kemudian memberitahu anggota keluarganya. Oke, terima kasih Ibu Tambalban yang kuat Ya, sekali. sama-sama Pak. Iya. Ratna Saidah, Mbombo Bene, Ngapo PC, Chandrawati. Oke, kita bahas ya. Oh, sangat suaranya aku. Dilihat dari konteks, ini nggak mungkin. Ini oke lah ya, ini nggak mungkin. Oke, berarti anggaplah ada 3. Anggaplah ada 3. Karena tadi ada yang BE, ada yang DE. Kita akan eliminasi satu-satu. Kira-kira tepatan yang mana? Yang pertama, menolong kemudian membawa ke rumah sakit. Ini poin tidak maksimal. Kenapa? Karena di sini dibenturkan dengan kondisi tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor. Nah, kecuali soalnya Anda sedang di jalan melihat kecelakaan, ya jawabannya B karena tidak dibenturkan dengan pekerjaan. Nah, itu adalah soal-soal ya mungkin soal-soal umum lah ya yang sangat mudah. Pasti jawabannya ini. Nah, kan saya bilang bahwa sebelum kita mencari choice terbaik, lihat konteks dan posisi. Ini poinnya 3. Antara D dan E,
baikan mana? Memberitahu anggota keluarganya atau melihat situasi kondisi kemudian tetap melanjutkan perjalanan. Ini choice terbaiknya yang mana? Loh, kenapa, Pak? Kan memberitahu anggota keluarganya yang mana? Ya, anggota keluarganya belum tahu ini yang mana. Nah, jadi nyari-nyari alamat dan lain-lain lebih lama ya. Nah, jadi yang tepat itu melihat situasi dan kondisi. Jadi dilihat dulu. Jadi kalau kita ngelihat kecelakaan dilihat. Kan pasti kalau kecelakaan kayak di jalan gitu orang udah banyak tuh berkerumun apa. Ya udah kita lanjut lagi. Jadi melihat situasi itu, lihat situasinya. Kita hanya melihat ini karena dibenturkan dengan pekerjaan. Seperti itu. Saya ini dulu sebentar. Bentar. Ini saya jadi apa? Fasilitator di PPG Tarbiyah ya. Jadi harus membuka link Zoom dulu sebentar, habis itu saya keluar lagi, cuma ngebuka talk sebenarnya. Saya membuka dulu saja. Saya tanya dulu, sudah selesai belum Pak? Oke, kita lanjut dulu aja ke nomor 2 ya. Sambil saya nunggu instruksi. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Atau pelosok daerah. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi. Dan Anda cukup dekat dengan atasan. Saya tanya ke Mbak Handa. Silakan Mbak. Ya. Saya menjawab C. C. Kenapa Bu? Bersedia dipindah tanpa membantah. Karena Oke, saya lewat aja karena berisik sekali ya Mbak Handa ininya, Zoom-nya. Saya pindah ke Ibu Healthy. Silakan Bu Healthy. Jawaban saya C, Pak. Sama. C. Iya. Oke. Ini kayaknya jawabannya tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang ini ya, menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja, mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa negosiasi, bersedia dipindah tanpa membantah, mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor, berangkat dengan sangat terpaksa. Kira-kira Bu siapa tadi yang ditanya terakhir? Bu Healthy kalau suruh milih tadi C dan apa yang agak ragu? Ini udah jelas. Sebentar. Kalau suruh milih yang skor 4 kemungkinan yang C kan skor 5 menurut saya. Terus yang skor 4 kemungkinan yang A, Pak. A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. Kenapa, Bu? Ya karena menolak dengan halus itu. Oke. Menolak dengan halus itu ya. Menurut Bu Healthy antara ini dan ini. Oke. Betul ya. Ini choice 5-nya memang ini. Jadi walaupun kita kan di sini ada yang namanya profesionalitas. Nah, jadi sebaiknya memang seperti ini. Ini salah nggak? Nggak salah. Mungkin banyak juga yang seperti itu. Tetapi kita patuhnya sama aturan SOP perusahaan.
Intinya ketika kita di sini menjadi bawahan, ya otomatis bawahan itu job desk-nya adalah melaksanakan perintah sebaik mungkin. Gitu ya, yang kemarin sudah kita sampaikan. Bentar. Oke, kita lanjut. Masih 10 menit lagi katanya selesainya. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Saya tanya ke Mas Hendra FAB. Apa Mas Hendra? Pak. Apa? Kenapa? Ya dikerjain aja Pak sampai selesai. Kerjain aja sampai selesai. Ya. Kalau nggak ada uang lemburnya? Nggak masalah. Oke, terima kasih. Mantap Indro. Selanjutnya saya tanya Bu Ani. Bu Ani, silahkan. Ani Rahmawati. Kalau nggak ada, Mbak Aini aja. Aini Hidayati. Aini Hayati, maaf. Ya Pak, saya juga Pak. Kenapa Mbak Aini? Karena kan kalau Kemenak tuh ikhlas beramal Pak, jadi jawabannya yang Kalau bukan Kemenak gimana? Ya karena orang Muslim ya Pak ya, jadi harus Pak itu termasuk sedekah gitu Pak. Wah, ini sedekah kok lembaga. Alah Pak Dunil liyane yang ngono Bang Amir atrimo. Iya, Oke, kita lanjutkan. Jadi pada akhir kerja normal, ini memang masih pekerjaan normal ya. Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Kira-kira ini pekerjaan tambahan atau pekerjaan sendiri memang dari konteks soal? Pekerjaan sendiri. Pekerjaan sendiri. Jadi justru kita tidak tepat ya kalau minta uang lembur ya. Karena ini pekerjaan sendiri pada akhir dari hari kerja normal. Nah, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya. Ini kemungkinan Jumat sore, ya, yang kerjanya 5 hari Jumat sore, yang kerjanya 6 hari ya mungkin Sabtu agak siang lah, seperti itu. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya, ini berarti menunda ya. Menunda-nunda itu salah satu yang tidak baik. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. Nah, tadi kan konteksnya ini adalah memang pekerjaan sendiri yang bukan diberi tambahan. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya, sama ya. Nah ini. Nah, betul ya. Jadi ini memang dilihat ini adalah pekerjaan sendiri. Kecuali di konteks soal menjelang hari kerja jam kerja normal, Anda diberi tugas tambahan. Nah, mungkin logis Mas ya. Kalau misalkan ada uang lembur atau tidak menanyakan itu. Tapi kalau ini di konteks soal, ini adalah pekerjaan Anda sendiri. Kita lanjut. Manakah yang akan Anda lakukan? Manakah yang akan Anda dahulukan? Menyelesaikan tugas hari ini terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan? Saya tanya ke Habibi. Silakan Habibi. Halo Habibi. Nggak ada.
Kalau Pak Habibie nggak ada, pindah ke Pak Abdul Rahman. Ada. Oh, ada. Apa? Jawabannya E. Bentar. Jawabannya B. B. Oke. B tadi ya. Kenapa mau memberi alasan? Ya karena mewakili atasan itu kan tidak setiap hari ya. Ini mungkin pasti penting itu. Oke. Saya tanya satu lagi selain Pak Habibie, Pak Kodim Maksum. Ada nggak Pak Kodim Maksum? Kodim Jidan. Nggak ada. Kalau nggak ada, pindah ke Pak Dedi. Pak Dedi asli. Halo. Apa Pak Dedi? Pendapat Pak B, Pak. Laksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena kita hanya buruh, Pak. Mengikuti atasan, Pak. Oke. Di sini itu intinya kita kan berarti posisinya bawahan. Bawahan itu kan melaksanakan kerja aja ya, pelaksana. Tugas hari ini juga perintah atasan. Mewakili atasan untuk hadir rapat atasan. Ini secara tingkat urgensitas. Nah, itu adalah mewakili ini lebih tinggi ya. Karena kan ada perintah khusus. Kalau ini kan perintah umum. Namanya perintah umum itu tugas sehari-hari. Kalau ini perintah khusus. Maka betul ya harus ini dulu. Kan dua-duanya sama-sama perintah atasan. Dulu karena mendesak, ini kan di soal tidak disebutkan ada mendesak atau tidaknya. Melaksanakan atau menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. Kita kan mengerjakan tugas bukan menarik dan tidak menarik, tapi mengerjakan tugas pimpinan ya. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Oke, udah jelas ya? Pada saat saya melakukan ingkar janji itu ya, bukan ikrar. Ingkar janji karena suatu kesalahan. Yang saya rasakan adalah titik. Saya tanya ke namanya pada ini ya. Ibu Indah, silakan Bu Indah. Halo, Bu Indah. Kalau nggak ada Bu Indah, Pak Ibu Elita. Ya, Pak. Silakan Bu Elita. Jawabannya C. C. Oke, saya sambil mantau WA ini. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Kenapa? Karena ini saya melakukan suatu kesalahan kan ya. Melakukan kesalahan kan berkaitan dengan orang yang saya salahi. Baik Tuhan maupun masyarakat. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya tanya ke Mas Agus. Kalau nggak ada Mas Agus, Mbak Ayu. Ada, Pak, ada. Oh, ada. Silakan Mas Agus. Saya menjawab C, Pak. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Karena telah melakukan ini suatu kesalahan gitu loh, Pak. Oke. Berarti sama ya? Iya. Kenapa tidak D, Pak Agus?
Hmm, oh ya. Ya barangkali untuk untuk poin berikutnya pada poin D itu Pak. Oke, hebat sekali argumennya ya. Oke, jadi pada saat kita melakukan ingkar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan itu gimana kalau kita ingkar janji sama orang. Ini yang tidak terfikirkan, nggak mungkin ya. Merasa tenang karena bukan masalah besar, ini berarti tipe orang yang ya sudah biasa ingkar janji. Merasa takut dipersalahkan orang, ini juga oke ya. Tapi ini adalah choice yang ketiga. Ya. Ini choice terbaiknya antara C dan D. Yang C merasa bersalah pada orang yang bersangkutan, yang D merasa malu pada diri sendiri. Ini dua-duanya betul. Tapi choice terbaiknya ada di sini. Betul ya, yang C. Jadi kalau merasa malu pada diri sendiri, betul. Aduh, saya malu jadi pada diri sendiri, betul. Tapi tidak menyelesaikan masalah, belum solutif. Kan kalau kita malu pada diri sendiri, selesai nggak masalah sama orang yang kita ingkari janjinya? Belum selesai. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Jadi, aduh saya nggak enak sama dia. Karena kan ini hubungannya manusia dan manusia, bukan ke atas. Kalau ke atas kan ya cukup istighfar ataupun taubat ya udah selesai. Tapi kalau sama manusia, berarti merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Pak, tapi kan tidak ada penyelesaian, Pak. Betul, belum ada penyelesaian. Tapi dari dua choice yang terbaik ini, yang C lebih baik daripada D. Nah, kita jangan menghadirkan sesuatu yang tidak ada di choice. Pak, harusnya kan jawabannya bersalah pada orang kepala kita. Makanya saya bilang, cara menjawabnya adalah ambil dua choice terbaik, and then bandingkan. Gitu ya. Bentar, saya cek lagi. Apakah sudah selesai kelasnya? Kelas 1A. Sudah belum? Sudah nggih. Sudah, oke. Bapak Ibu, saya hostnya pindahin dulu sebentar ya. Ke siapa ini? Yang nggak keluar. Nanti saya masuk. 5 menit lah ya. Saya pindah ke siapa? Ada yang, maksudnya jangan sampai yang dipindahin hostnya keluar. Habibie, Pak. Ini aja ya, ke Bu Ketua Panitia. Bu Mia. Bu Mia. Ya, jadi ini saya buka Zoom lagi peer teaching ya, yang PPG itu. Jadi saya hanya membuka Zoom-nya buat dosen dan peserta PPG. Habis itu saya ganti hostnya, tapi akun Zoom-nya berbeda. Jadi saya bisa lancar. Saya pindah ke yang cepat aja lah ya, ke Pak Maridi. Pak Maridi jangan keluar Zoom. Pak Maridi, ayo. Bentar, host sebentar, nanti saya masuk lagi. Iya, nggih. Monggo Pak Maridi, soal selanjutnya dibahas. Pak Maridi silakan.
Monggo Pak Maridi. Monggo. Aktif ya. Oke, sudah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Sudah ya? Tadi Pak Maridi sudah melanjutkan nomor berapa? Senyap aja tuh. Belum, Pak. Oke, kita Pak Maridi lanjutkan ya. diam, Pak, seperti Kita lanjutkan. Sudah terlihat lagi Bapak Ibu? Kita bisa fokus lanjut sekarang. Sudah terlihat ya? Pak. Oke.
Saya nulis angka berapa? 10, Pak. Oke, 10. kita lanjutkan. Ya. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah, saya tanya ke ini, Pak Mawardi, apa Pak Mawardi? Jawabannya B. Apa? Membawa kendaraan B. B. Kenapa? Sebagai tanggung jawaban dia harus membawa ke bengkel. Kemudian lapor. Oke. Saya mute all dulu ya. Ada yang bocor. Terima kasih. Kita langsung bahas saja. Apakah A diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya? Ini udah negatif. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Oke. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman. Oke. Membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Ini juga dengan diam-diamnya ya, kurang maksimal. Atau yang B, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan. Nah, ini udah include semua ya. Ini yang C masuk ke sini. Yang D juga udah masuk ke sini. Nah, jadi cara membandingkannya seperti itu. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya, berarti kan tahu semua ya siapa yang akan naik dan lain sebagainya. Saya tanya ke Pak Edi Wiyanto. Silakan Pak Edi. Pak, oke. Kalau menurut saya itu yang E, Pak, tidak akan membocorkan hasil. Ya. Kenapa? Ya kan kita ditugaskan sebagai notulen, jadi harus punya sifat integritas yang tinggi. Jadi ya udah, keputusan itu biar disimpan, nanti kalau udah dipublikasikan kan juga tahu sendiri gitu loh Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi saya tanya ke Retno Wiastuti. Silahkan. Jawaban saya yang E, Pak, sama. Sama. Kenapa? Ya kan tugasnya hanya menjadi notulen. Oke. Kalau meng-share hasil keputusan kan tugasnya pimpinan. Betul, betul ya. Berarti udah mulai pada paham ini, berusaha menghindari, ini masih berusaha dengan bangga saya akan menceritakan kepada, ini di luar job desk ya. Ini di luar, memberitahukan anggota keluarga tentang keputusan, memberitahu sahabat saya di kantor. Nah, ini betul ya, berarti tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang. Masih gampang. Sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda? Ini juga sangat vulgar ya, gampang sekali jawaban kayak gini. Saya tidak akan tanyalah, langsung aja. Karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya demi toleransi. Toleransi bukan kayak gini ya, menghargai. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin. Ada kata-kata ini. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku. Oke, udah clear ya kalau soal-soal kayak gini rezeki Anda berarti. Sifat utama yang saya miliki. Awas, ini suka banyak terkecoh. Saya tanya ke Pak Fatur, silahkan Pak Fatur. Iya, repot nih Pak menjawab Pak. Semuanya tidak ada di saya ini Pak. Maksud terlalu jujur. Salah curhat. Curhat Pak. Jawaban saya F Pak. Semua Pak. Kayaknya kurang hurufnya itu Pak. Jujur.
Saya C, Adi Pak. D, rajin aja Pak. Karena kenapa, sifatnya Pak? Mas Fatur bertakwa. Yang A itu bulet apa ulet, Pak? Yang bulet. Kenapa pilih rajin, Pak Fatur? Ya biar disiplin, rajin pasti disiplin. Dan pasti lebih berani. Oke. Terima kasih. Saya tanya satunya Bu Betty Elia. Silakan Bu Betty. Berarti Pak Fatur ini rajin orangnya. Sekarang saya tanya Bu Betty. Lagi Ki, Pak. Gak ada. Dewi Nurdiana, silakan Ibu. Halo Bu Dewi. Kalau nggak ada, Ummu Salamah. Nah, ini. Iya Pak, Dewi Nurdiana. Silakan. Saya pilih yang jujur, C. Kenapa? Kenapa? Karena jujur itu sifat yang pertama dalam integritas. Jadi itu adalah sikap utama dalam integritas sebagai manusia yang beradab. Oke, sifat utama yang saya miliki ini semuanya positif lagi ya. Ulet, berani, jujur, rajin, disiplin. Kalau semuanya baik kayak gini, maka yang dipilih adalah yang paling tertinggi ya. Paling tertinggi itu dalam hal ini yang berintegritas. Ya itu betul ya, ini yang C. Kenapa Pak? Karena kalau jujur, ya dia akan rajin otomatis. Kan jujur, oh saya harus masuk jam segini. Disiplin itu karena jujur. Jujur ini adalah salah satu ciri dari integritas. Nah, itu ya. Makanya teman-teman di lembaga pemerintah kan ada zona integritas. Itu adalah jujur. Jujur itu adalah sesuatu yang selaras antara hati, ucapan, dan tindakan. Orang tidak rajin karena tidak jujur. Orang tidak disiplin, semuanya ya ulet dan lain sebagainya. Tapi jujur juga tidak rajin ada Pak? Nah, jujur tidak rajin ada katanya. Ya berarti dia tidak jujur. Kalau jujur ya pasti rajin Pak. Saya itu jujur Pak, masuk siang terus. Tapi saya rajin. Rajin berangkat. Jujur saya nggak bisa. Jujur saya kemarin telat. Manakah yang akan Anda dahulukan? Menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan? Oh ini udah sama tadi ya? Sama ya? Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang. Nah soal-soal kayak gini juga udah jelas ya. Pokoknya kalau meminta uang, meminta apa dan lain-lain itu langsung saja tolak. Ikut melakukannya. Saya dulu ya. Banyak yang bocor lupa dimatiin. Nah, melakukannya hanya jika terpaksa masih melakukan. Terkadang. Ini masih berusaha, ini tidak melakukan. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Saya tanya ke tadi Dewi Nurdiana, ada Ummu Salamah. Ayo Bu Ummu. Sudah tak sampaikan salamnya? Mana ini Bu Ummu? Jangan-jangan udah kabur duluan ini ke Jogja. Pindah ke Mbak Isna. Apa Mbak Isna? Nomor 12. Ayo Mbak Isna. Iya Pak. Apa nomor 12? Ummu dulu. Ummunya mana? Hadir nggak? Hadir. Ayo. Ummu dulu Pak. Mbak Ummu. Ini yang itu kok hilang tuh Pak? Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan apa gitulah ya. Saya lupa ya, kepotong soalnya. Ya udah saya pilihnya ngawur aja ini.
Pilihnya apa Mbak Umu? Pak aja ya, D aja deh. D aja. Hmm. Kenapa pilih D, Mbak Umu? Kenapa tidak C? Sebentar, Pak. Kan for specific purpose, Pak, kayaknya. Oke. Jadi menurut Mbak Umu selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Nah, saya tanya satu laginya, Pak Abdul Fatah. Mana Pak Abdul Fatah? Nggak ada ya. Oke, jadi lihat konteks soalnya ya. Lihat konteks soalnya. Halo Pak. Pak Abdul Fatah gimana? Apa jawabannya nomor 12? Nomor 12. Saya milihnya C. Kenapa? Ya itu kan opininya kan tergantung penting atau enggaknya, dan orang yang kita ajak ngomong itu dekat apa enggak gitu loh. Oke, luar biasa Pak Fatah ini ya. Anda secara sukarela, lihat kita balik ke konteks soal. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal. Nah, dengan baik, gimana? Ya, karena mereka orang terdekat, nggak sesuai. Tergantung seberapa dekat. Mungkin untuk keluarga dan sahabat saja, oke. Ini oke. Selalu menyimpan opini tersebut, ini juga tidak sesuai konteks soal ya. Jadi lihat konteks soalnya. Jadi ada statement di sini. Statement ya, bukan pertanyaan ini. Nah, statement kayak gini. Jadi sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal. Apa yang akan Anda pertimbangkan? Maka ini option terbaiknya. Betul ya? Jadi ada statement kayak gini. Gimana Anda dengan statement ini? Maka melihat seberapa dekat dan seberapa penting. Nah, ini kan menjadi proporsional ya. Yang D selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Ini terbaik, bahkan baik ya. Tapi kan kita jangan langsung ke respon, tapi yang satu dulu, posisi dan konteks soalnya. Posisi, konteks, baru respon. Nah, sebelum kita merespon, konteksnya seperti apa? Posisinya seperti apa? Nah, makanya ini terbaik secara teks, tapi tidak tepat dalam konteks soal ini, dalam konteks statement di atas. Ya, jadi ada statement gini, saya selalu menyimpannya. Kayak gitu, nggak apa-apa nanti dicatat ya. Fokus ini dulu nih urutannya. Posisi, konteks, responnya baru. Tergantung seberapa dekat untuk keluarga. Nah, ini juga masuk ya. Ini poin 4-nya, ini poin 3. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan adalah, saya tanya ke Mbak Isna tadi ya, belum sempat menjawab ya Mbak Isna, silahkan. Kalau saya yang B, Pak. Yang B. Kenapa Mbak Is? Ya, mencari informasi dari berbagai sumber, Pak. Biar tugasnya cepat selesai. Oke. Karena itu ditugaskan dari atasan untuk saya. Oke. Di sini di sini Anda posisinya bawahan. Konteksnya tugasnya kurang dikuasai. Baru ke respon. Nah, saya tanya satu lagi, menurut Mbak Isna B, Nur Hidayah, Ibu Nur Hidayah, silahkan. Bapak itu, Pak. Oh, Bapak Nur Hidayah, silahkan. Saya milih jawaban A. A. Kenapa, Pak? Ya, karena ditugaskan oleh atasan dan mungkin juga perlu bantuan orang lain juga. Jadi minta bantuan orang lain juga untuk ngasih tahu bagaimana cara dan metodenya. Oke, butuh bantuan orang lain juga.
butuh waktu lebih lama juga ya. Oke. Nah, ini yang C meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Yang A itu kayaknya udah kalah ya dengan yang C ya. Kita eliminasi aja. Udah include ke sini malah. Udah jelas ya, kalah sama C. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Ini oke juga. Meminta bantuan pegawai berpengalaman ini udah kalah sama C ya. Udah include juga. Nah, jadi tinggal antara C, D, atau B. Nah, ketika Anda diberi tugas yang Anda tidak kuasai, maka yang pertama kali dicek itu adalah responnya, respon diri Anda. Nah, apa yang akan Anda lakukan seperti itu. Yang A udah jelas tadi ya, udah kalah dengan ini. Yang D mencari informasi tugas itu dan merancang strategi agar ini oke, mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Nah, kalau yang B mencari informasi agar bisa menyelesaikan secara mandiri. Kalau yang D mencari informasi dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Atau yang C meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai. Yang meminta bantuan itu pasti tidak maksimal ya jawabannya. D. Nah, ini tidak maksimal jawabannya. Tinggal antara B dan D. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Atau mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Mana kira-kira menurut Bapak Ibu yang banyak? D. Dadu. D. Bawang. D. Delta, Pak. Delta. Saya dukung Mbak Isna. Dimpel. Oke. Ini yang terbaiknya ada di sini. Delta. Ya. Kalau ini mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Oke. Kalau ini merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Jadi bisa mencari informasi, strategi, dengan cepat. Oke, belum pulang Pak Ishak. Sudah. Jam berapa ini? Nanti. Oke, satu lagi terakhir. Maridi request that live person be enabled for the meeting. Apa ini, Pak Maridi? Chat itu, Pak. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya. A. Menuruti rekan, menolaknya dan membiarkannya kosong, mengingatkan teman dan berterus terang, tidak mau melakukan kecurangan, melaporkan, meminta rekan lain. Saya tanya kepada Mbak Nani. Apa Mbak Nani? C. Ya Pak, saya C. C. Kenapa Mbak Nani? Ya, kita sebagai rekan yang baik harus mengingatkan dan memberi saran, Pak. Oke. Kalau jujur apa? Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. Ingat, dari konteks ini ada dibenturkan ya. Dibenturkannya itu adalah antara rekan dan peraturan. Otomatis kita harus mengutamakan peraturan atau SOP-nya. Yang menuruti, menolaknya dan membiarkannya, mengingatkan teman, melaporkan. Ini juga melaporkan atasan agar menegurnya. Melaporkan itu kalau kasusnya sudah kasus besar, kasus korupsi.
atau kasus yang berkait uang perusahaan. Kalau hanya presensi ini pelanggarannya pelanggaran kecil ya. Sebagai teman kita yang tepatnya yang ini. Betul Bu Nani ya. Ini 5-nya. Meminta rekan lain ya ke yang lain aja. Berarti kan belum solutif. Nah, jadi dia selain dia juga kalau yang ini menolak tapi dialihkan ke yang lain aja. Tapi yang baik itu diingatin ya agar tidak melakukan kecurangan. Setelah itu tanda tangan. Nah, gitu ya, teman-teman. Nanti pokoknya yang belum selesai pembahasan kayak gini, saya tugaskan minta tolong ke Pak Mawardi nanti untuk mengingatkan saya di pertemuan berikutnya. Itu ya Pak Mawardi ya. Mana Pak Mawardi? Siap. Ya, nanti Pak Mawardi dicatat, di note, di catatan pertemuan terakhir Pak Irwanto manajerial baru sampai 14 ya. 14. Ya. Begitu ya. Ya. Karena nanti kita akan ada tambahan waktu sambil menunggu formasi dari kepegawaian dan lain-lain. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wa'alaikum wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.